Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau bikin darbuka dari seperti yang ada di depan kita ini ya. Bahan-bahannya adalah tanah liat, terus juga ada daun pisang buat dasar biar nanti gampang dicabut ya. Terus ada paralon itu 83/4 inci. Terus juga ada tutup tutup bekal rantang ya. Jadi ini nanti kita tujukan buat darbuka pemula ya, buat belajaran daripada beli, mending bikin. Toh ini juga mudah. Oke, langsung aja ke video pembuatannya. Untuk yang pertama-tama kita fokus ke si mika dulu atau rantangnya dulu ya. Jadi mikanya kita ganjal 4 sisi pakai tanah biar jaraknya juga teratur ya, biar nanti enggak belok-belok kalau dimasukin. Biasanya kan kalau kita itu kasih tanah, mungkin nanti banyak juga ya yang begini ya, jadi dikasih itunya berurutan ya. Enggak, jadi kita itu enggak berurutan sebenarnya, kita pakai 4 sisi dulu biar nanti ketemunya agak lumayan rata ya. Nah, walaupun nanti enggak rata ya, karena ini buatan tangan ya, setidaknya kita antisipasi dulu dengan 4 itu ganjalan yang tadi ya. Nah, ini udah kita balik karena ini terlalu keras juga ya, juga nanti bisa berongga ya. Jadi ya sebenarnya nggak ngaruh juga sih, cuman karena lebih baik dipadetin ya, biar kenceng juga, biar nggak ketemu rongga ya. Bukan masalah itu banget sih, jadi ya begitu deh. Oke, selanjutnya kita keluarin bagian rimnya ya dari paralon ya. Ini sebenarnya resikonya kalau kita terlalu kencang sih, tapi bagus juga kalau terlalu kencang ya, ada plus minusnya ya. Sebaiknya keluarinnya juga pelan-pelan, ini asal sabar sih bisa ya. Begini kita, terus habis ini kita kasih dinding untuk bagian atasnya ya. Kita gulung-gulung, kita roll kayak telur gulung gitu. Terus kita tambal juga untuk bagian dalamnya sebelum lebih tinggi ya, karena nanti kalau ditinggiin dulu baru ditambal itu susah juga sih, menurut saya susah juga. Jadi kita harus tinggiin satu gulungan ya, terus habis itu kita tambal untuk bagian celah-celahnya ya, seperti ini. Juga bagian dalamnya juga ya, jangan lupa, karena kerataannya itu ya membuat begini itu harus sabar sih ya, harus diperhatikan juga untuk rata enggaknya ya, karena nanti ini kan juga bagian atas ya untuk dipegang tangan ya. Kalau kita angkat takutnya kan pecah ya. Sebenarnya nggak terlalu tebel juga nggak apa-apa, tapi ya tebelnya sekitar berapa ya, 2 cm lah mungkin, 2 cm asal rata ya, menurut perasaan kalian aja ya, rata tanahnya ya. Jangan, kalau rata banget sih nggak bisa sih. Kalau bisa sih bagus ya, jangan acak-acakan kayak ada yang berlobang, ada yang lupa ditambal, karena itu nanti bakal rentan banget. Oke, selanjutnya ya seperti ini. Seperti ini terus kita tambahin, kita tambal, terus sambungannya juga, sambungan gulungannya, terus dihalusin. Yang penting jangan sambil emosi karena ini butuh kesabaran banget. Oke, begitu. Nah, untuk bagian atasnya kita udah jadi ya. Jadi dihalusin juga ya untuk bagian sambungannya, karena nanti lucu juga kalau peot-peot. susah juga nanti untuk
ratanya, karena ini kan bagian yang lumayan terlihat, jadi kerok sedikit lah ya untuk kelurusan itunya apa, biar sambungannya itu kelihatan bagus. Selanjutnya kita tambahin lagi untuk bagian ke kakinya ya. Di sini kita tekankan untuk lebih memperbesar gulungan tanahnya, karena ini bakal menopang beban semuanya ya, karena nanti kita berdirinya kan paling bawah kaki ya. Masa ya kita balik seperti ini lagi. Terus juga ya intinya itu buat biar nggak penyok ya. Kalian juga jangan lupa kalau dia di bawahnya ini dia sebenarnya posisinya di atas kaki, cuman karena posisi kita seperti ini di video ini ya, di bawahnya itu harusnya ya juga agak lebih tebel dikit ya. Jadi nggak tebel-tebel banget, cuman ditebelin dikit untuk memperkuat sistem imunisasi memperkuat apa namanya, biar nggak patah ya, karena itu sambungan ya. Intinya untuk jaga-jaga aja ya, karena saya sudah sering bikin dan itu banyak juga kegagalan yang udah kita bikin ya. Untuk antisipasi kita pertebal untuk bagian kakinya, walaupun lagi. Jadi nanti imbasnya kita ke keringnya yang agak lama ya, mungkin membutuhkan waktu ya berbulan-bulan ya, walaupun nanti itu pasti pecah untuk bagian bodinya itu retak-retak ya, nggak apa-apa ya, asal jangan kita jemur di bawah matahari, juga jangan kena angin ya, kalau bisa ya di rumah. Nah, nanti kalau pecah-pecah sedikit nggak apa-apa ya, kita halusin bagian tanahnya, bagian kakinya. Untuk ini untuk bagian kaki yang kita bikin kayak semacam ulir, terus kita tekuk ya, bengkokin. Untuk kita bengkokin kayak darbuka yang ada ya. Terus tambal ini bagian luarnya untuk memperkuat biar nggak bengkok. Nah, jangan lupa bagian dalamnya juga kita tambal. Ini sambungannya juga. Terus nanti habis itu kita halusinnya pakai air. Nih pakai tangan dulu. Bingung saya mau ngomong apa, terus terang nggak ada kopi juga. Ya ini pakai peso biasa ya. Sebenarnya lebih bagusnya itu pakai kawat senar gitar atau apa. Nah, ya kalau pakai senar gitar itu kita ya gimana sih ya, biar senar itu kenceng kayak gitu ya. Maksudnya buat apa itu susah banget diomonginnya. Jadi itu kayak semacam potongan busa gitu buat dekorasi. Cuman kan kalau motong busa itu dipanasin. Kalau ini ya cuman cukup pakai kawat aja ya, biar presisi. Kalau pakai pisau ini sebenarnya sulit banget. Cuman kita sebenarnya ada sih di sini, karena di sini juga industri genteng. Beli juga ada, cuman saya gunain barang yang ada aja ya. Nah ini udah jadi ya, lumayan lah ya untuk handmade, untuk buatan tangan ya, tanpa ada campur tangan dari alat pembuatan gerabah yang bisa muter kayak gitu ya. Nah untuk bagian atasnya kita juga jangan lupa untuk buletin ya, biar anyes di tangan, biar nikmat, biar enggak ya itu sebenarnya selera masing-masing sih. Kalau untuk mirip-mirip ya seperti inilah ya, dipotong bagian pinggirnya. Ini
ini sebenarnya nggak presisi amat ya, karena bagian yang kanan ini ternyata lebih besar. Susah banget untuk presisinya. Kalau ada mal yang lebih gedean dari paralon yang kayak pertama tadi itu ya mungkin bisa presisi ya, karena tadi juga kita nambahin, jadi nggak, bagian luarnya itu nggak terkontrol untuk presisinya. Oke, selanjutnya kita tambal yang tadi nggak rata ya. Ini nggak rata, bukan sambungan. Habis itu kita lus, habis itu kita pakein pisau lagi untuk, kalau di sini istilahnya meret ya, potong ini apa, genteng kalau di sini. Sebenarnya saya nggak perlu ngomong juga udah ini ya. Udah, maksudnya cuman biar kalian terganggu aja ini kupingnya. Ya pakein air ya biar gampang. Ini saya pakai tanah yang udah agak kerasan ya. Ini sebenarnya susah dibentuk, cuman untuk kekuatan ini bagus daripada yang baru diolah pakai air, nanti nggak kuat untuk berdiri seperti ini, nggak kuat. Ini dibuat dalam waktu sehari ya, cuman pengeringannya itu butuh lama banget. Assalamualaikum teman-teman. Jadi ini dari bukannya udah jadi ya. Ini sih sebenarnya masih basah, perlu dikeringin lagi, cuman takutnya nanti pecah. Ini juga ya ada masing-masing resikonya ya. Kalau terlalu basah seperti ini juga hati-hati, bagian sininya patah ya, kita pegangnya hati-hati ya, sembari kita menunggu sampai kering ya, walaupun besok pecah lah ya, nggak apa-apa. Oke, kita review suaranya ya. Sebenarnya bagus sih kayaknya nih. Wah, dimaksudkan buat kita makin semangat belajar darbuka ya, bukan untuk kayak perform gitu, enggak. Intinya sih buat nambahin effort semangat ya. Ya segitu saja video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.